Melihat tunas air yang kita lakukan percobaan menumbuhkan tunas raja yang dari tunas air, tunas lancur ataupun kopi lokal yang tumbuhnya ke atas. Kita buat seperti ini menjadi tunas raja. Nah, mengeluarkan tunas raja yang tumbuh dari ketiak. Ini siripnya ke atas. Nah, yang ke atas ini namanya tunas air, tunas lancur. Nah, kita buat seperti ini jadi tunas raja. Banyak teman-teman di kolom komentar Facebook, "Bang, berapa lama untuk tumbuhnya tunas raja?" Nah, berapa lamanya untuk mengeluarkan tunas raja tergantung pohonnya. Itu maksud saya tergantung pohonnya. Ada yang memang pohon kopinya yang tidak mau menumbuhkan tunas raja, itu ada pohonnya tidak mau ya. Kalau usianya masih seperti masih 1 tahun, itu susah untuk mengeluarkan tunas raja karena usianya masih muda. Yang mudah untuk tumbuh tunas raja itu minimal usianya 4 tahun 5 tahun, itu bisa kita kembangkan. Nah, ini salah satu contoh pohon kopi. Ini usianya sudah 5 tahunan dan kita buat seperti ini, dia mengeluarkan tunas raja. Tetapi tergantung kopinya. Ada kopi yang bagus, dia mengeluarkan tunas raja. Nah, itu ada di kopi yang sebelah, ada yang saya buat videonya, itu mudah. Itu baru penembangan, kita potong ujungnya, kita langsung tumbuh tunas raja, langsung tumbuh. Kan ini tumbuh banyak, ini tumbuh semua, tapi ada salah satu tumbuh, itu maksud saya. Nah, ini kalau misalnya dia juga untuk cepatnya tumbuhnya tunas raja, itu kita pupuk juga. Mengapa kita pupuk? Karena ketika pemupukan itu awalnya harusnya tumbuhnya tunas ranting, yang keluarnya jadi tunas raja. Untuk pemancingannya adalah, kalau biasanya saya contohkan, ini kan tumbuh seperti ini. Yang pertama kita hancurkan semuanya ini. Kita hancurkan, maksud saya bukan hancurkan dari kita potongnya dari kita itu, tapi kita potong dari sini. Nah, tinggalkan satu ruas, nantinya dia bisa menumbuhkan tunas. Nah, kita potong dan nanti akan tumbuh tunas. Ada yang mengeluarkan tunas banyaknya itu tunas air dulu, keluar semuanya tunas air. Nanti timbullah salah satu yang keluar, itu tunas raja nantinya. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, sekali dia tumbuh tunas raja, dia akan tumbuh tunas raja seperti itu. Itu biasanya saya lakukan pemupukan sehingga dia cepat mengeluarkan tunas raja seperti itu. Lebih enaklah kita lakukan penyetekan menggunakan tunas raja. Ini terkhusus untuk yang mungkin
di daerahnya yang tidak ada yang keluarnya tunas raja seperti ini, dan tempatnya juga kurang minimnya entes untuk tunas raja, kalian bisa melakukan cara yang seperti saya. Apakah tunas air itu bisa mengeluarkan tunas raja? Logika saja teman-teman. Tunas raja ini tidak akan keluar kalau tidak dari pohon yang seperti ini. Jadi bisa kita lakukan pengeluaran dari tunas air itu sendiri. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, untuk buahnya sendiri ini lebih bagus dari tunas rancuran kemarin. Kalau untuk tunas kemarin, ruasnya yang rapet, yang awalnya jarang-jarang jadi rapet seperti ini salah satunya, dan buahnya membesar. Itu kalau biasanya saya lakukan seperti ini, buahnya agak sedikit membesar dan dompolannya itu lebih besar lagi, dikarenakan kemungkinan berubah jadi kurangnya sirip tunas air, sirip seperti ini yang membuat dia buahnya lebih rapet. Dia berubah menjadi buah yang dompolan yang besar-besar, rapet, dan buahnya besar. Ini salah satu contohnya, buahnya besar dari sebelumnya. Kita contohkan buahnya sebelumnya ini. Nah, seperti ini besaran dompolnya yang kecil. Ini nanti bisa segini nantinya. Lebih besar lagi. Mengapa bisa begitu? Karena ini sudah jadi buah, nanti keluar lagi bunga, keluar lagi bunga. Nah, ini salah satu contoh. Ini sudah jadi, dan ini ada lagi yang mau tumbuh bunga. Jadi begitulah dia jadi besar dompolannya, jadi menjadi rapet dan lebih bagus nantinya buah dari buah kopinya. Nah, kalau ini kopi stek, bibitnya kita ambil bibit dari sana lagi, tunas lancur.